الفاتحة بين التعليم والتعلم إلى سيدنا حبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله وآله وأزواجه المهاجر الله من اسم بن الله سنة خلي سنة في كلمة محمد بن علي وآله والأمير كل سلم فرم ثم إلى كانوا حل ترى مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الحبيب أحمد بن زين الحبيب شيخنا والبنتين وسليهما فنمتم من الأرواح والدينا والديكم وماتين المسلمين ذاك الشام رحمة والمغفرة يولي رجعت في الجنة أختم لنا بالحسن ورضي عنا في خير ولفظ وعافية وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقد الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, selalu memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, sehingga tidak satu pun di antara kita dapat menghitung berapa jumlah daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita, namun kita manusia sering lalai, lupa terhadap nikmat tersebut. Maka sungguh beruntung bagi siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang orang yang bersyukur itu disebut oleh Allah wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku itu yang mau bersyukur kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang yang melalaikan daripada nikmat Allah tersebut. Selalu kita mengingat-ingat berapa banyak daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selalu kita tafakkur, sungguh banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam batang tubuh kita ini saja banyak daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pergerakan yang ada di dalam tubuh kita tidak satu pun daripada anggota badan kita itu daripada nikmat tersebut yang kita perintahkan sendiri. Adakah kita perintahkan jantung untuk berdetak? Tidak ada. Adakah kita perintahkan darah kita untuk supaya berjalan di dalam urat-urat daripada tubuh kita? Kalau seandainya darah itu berhenti berjalan, maka tubuh tersebut tidak mampu untuk dipergerakkan, alias lumpuh. Kenapa? Karena sirkulasi darahnya tidak lancar. Maka nikmat-nikmat yang kecil itu kalau kita mau mengingat-ingat, maka menambah keimanan kita kepada Allah, menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Allah telah menjamin daripada rezeki kita. Allah yang sudah menjamin. Seandainya
Kalau seseorang itu yang mengaku bahwa dialah yang memiliki kekuasaan untuk bisa mendapatkan rezeki, maka orang tersebut tergolong daripada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tafakur, adanya orang yang gagal di dalam berbisnis itu berarti disitulah ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada rencana manusia namun tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Itu berarti ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berapa banyak orang yang tidak berencana namun keinginannya tercapai. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tergolong daripada hamba-hamba yang qanaah, hamba-hamba yang menerima apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ridho dengan apa yang telah dibagikan Allah terhadap kita, istamuna'ama, kata Habib Abdullah Al-Haddad, maka kamu hidup itu dalam keadaan nikmat. Wa ilam takun tardo, jika kalian tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, istarfi fi hazan, engkau akan dalam hidup itu dalam keadaan sumpek suntuk, risau, setiap harinya risau. Kenapa? Karena orang itu belum bisa menerima keadaan kehidupannya. Lihat para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Memang disifatkan apa? Tidak ada risau. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa risau. Takut enggak ada. Takut dapat musibah kah? Enggak. Takut kena kejatuhan apakah, musibah, banjir kah, angin topan kah, gempa kah? Mereka enggak ada risau, enggak ada takut, enggak ada. Karena sisi pandang mereka itu beda dengan kita. Kalau kita kena musibah semacam itu kan takut kehilangan harta kita. Sudah bangun tinggi-tinggi, misalnya sarang burung dapat angin roboh, suntek ya, sumpek. Kalau para aulianya Allah itu tidak seperti itu pandangannya. Mereka selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sangka. Apapun yang terjadi, semua yang ditakdir Allah itu baik, tidak ada yang tidak baiknya. Nah, itu perbedaannya kita. Mereka selalu husnudzon, sedangkan kita belum sampai ke derajat tersebut. Masih memandang yang zahir. Itulah perbedaan antara kita dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu ni'mat, tidak ada rasa takut. Walahum yahzadun, dan tidak ada rasa sedih. Sedih dalam arti sedih yang melupakan dirinya kepada Allah. Kalau kita kan kalau sudah terlanjur sedih, kadang-kadang tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak. Sedih selaku manusia biasa bisa. Meninggal kerabatnya, meninggal orang yang dicintai, sedih. Ya, Rasulullah pun sedih. Tatkala anaknya Ibrahim, Qasim ya, meninggal, itu pun Rasulullah sedih. Seperti manusia biasa juga. Tapi bukan kesedihan itu melalaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan juga Habib Anis bin Alwi Al-Habsi Solo. Subhanallah. Beliau itu berbagai macam sebetulnya, tapi tidak memutus keistiqomahannya.
siangnya itu meninggal, wafat istrinya, malamnya lanjut pengajian seperti biasa. Kalau kita kena musibah, pray, ya, istiqomah wirid kita pray. Nah, aulianya Allah tidak semacam itu. Sedih, mereka sedih, tapi lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi kita kalaupun tidak bisa seperti mereka, setidaknya ada keinginan agar supaya bisa menuruti mereka. Karena adanya orang-orang seperti itu tuh memang sebagai teladan kita. Itulah jembatan kita untuk bisa dekat dengan Rasulullah. Karena orang yang paling mirip mencontoh perilakunya Rasulullah, ya para aulianya Allah. Kita jauh sudah dengan Rasulullah, 1400 tahun lebih dahulu sudah wafat. Bagaimana kita bisa meniru Rasulullah? Meniru daripada pewarisnya Rasulullah. Para alim ulama, para tuan guru. Ya tentu tuan gurunya itu yang menjalankan, mengamalkan ilmunya. Yang bisa menjadi pedoman kita, teladan kita adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan orang alim sebaliknya. Wa iyadzubillah, cari dunia dari sebab hal itu, ya, takut tersaing misalnya. Sampai-sampai ada yang disifatkan tuh jangan seperti perempuan yang di madu. Tahu perempuan yang di madu? Itu sangat cemburu. Jangan sampai punya orang alim tuh punya sifat seperti itu. Apa sifatnya? Muridnya belajar sama tuan guru lain, dia cemburu. Tak boleh. Sama dengan sifat bebinian yang di madu itu. Kalau ada orang alim semacam itu, justru bagus. Dia bisa mengambil ilmu dari banyak sumber. Berarti tambah bagus. Ya. Karena satu guru itu tidak bisa memberikan seluruh daripada pengetahuan. Lalu diambillah dari orang-orang lain. Dan setiap orang punya rahasia. Sirullah fi khalqi. Rahasianya Allah itu terdapat di makhluknya. Justru mesti husnudzon, bagus lagi. Tertolong. Ada guru misalnya dalam satu kampung harus mendidik orang 1000. Kalau sendirian, wah, gak mampu ya. 1000 mau diajari ngaji, misalnya kan ada yang bisa ngaji misalnya. Ya, sekampung dia aja gurunya. Wah, keteteran. Kalau ada orang kan enak, 500 bagi 2. Ya, 1000 bagi 2 500. Nah, ringan. Tambah banyak tambah ringan. Jadi bukan tambah hasut, tambah iri, tidak. Nah, guru-guru semacam itulah yang bisa diteladani, yang mengamalkan ilmunya, ya, yang menyuarakannya hak, ya, tanpa bertilih-tilih, tidak takut dengan ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak setuju dengan kebenaran. Baik. Para aulianya Allah itulah yang menjadi teladan atau penyambung daripada lisannya Nabi Muhammad SAW, yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Maka kita minta kepada Allah agar supaya selalu dihidupkan kita di tengah-tengah orang yang bisa membimbing kita, bisa mengajak kita, bisa membantu kita untuk berbuat baik. Teman-teman kita, jangan sampai teman-teman kita justru menjerumuskan kita kepada yang tidak baik.
Akan tetapi teman kita yang membantu kita untuk berbuat baik, itulah teman kita yang bisa kekal dan abadi, bahkan bisa nanti sampai yaumul qiyamah. Seperti ada perkataan orang soleh, aksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah fala alla tadkhula fi syafa'ati akhika. Perbanyak daripada persaudaraan, pertemanan, karena setiap orang yang mukmin nanti di yaumul qiyamah itu memiliki syafaat, pertolongan. Mungkin kamu bisa masuk di dalam pertolongan saudaramu, temanmu tadi di atas dunia. Kita jarang-jarang kumpul dengan orang soleh, misalnya kawan kita rancak ketemu dengan orang soleh. Mungkin orang yang tadi bisa dapat pertolongan karena dia mempunyai teman yang soleh tadi. Nah, itu diantara kita dianjurkan untuk memperbanyak berteman dengan orang-orang yang baik dan bisa membantu kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan daripada pengajian kita. Daripada maksiat lisan. Maksiat lisan diantaranya yang telah disebutkan pertemuan yang lalu adalah ghibah, yaitu zikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadikan. Sebutan kamu terhadap saudara muslim kamu dengan apa-apa yang ia benci, walaupun itu benar adanya. Nah, itu secara umum. Jadi setiap apa yang kita sebutkan daripada kekurangan teman, kalau kita sebutkan itu dia tidak suka, benci dia, maka hal tersebut jangan kita ucapkan. Kita ceritakan kepada yang lain, maka itu menjadi ghibah. Ada perkecualian pertemuan yang lalu, kecuali kalau yang kita sebutkan itu orang yang fasik, orang yang sudah melakukan kefasikannya itu secara terang-terangan, ya, berbuat kemungkaran secara terang-terangan, ya. Apa saja, entah berbuat mabuk kah, entah berbuat minum segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, namun ia lakukannya secara terang-terangan, maka hal itu kita sebutkan tidak masalah, tidak menjadi ghibah. Kenapa? Dia berbuat secara terang-terangan agar supaya apa? Saudara kita yang lain jangan meniru perbuatan hal tersebut, menjadi pelajaran. Al-Quran aja menyontohkan. Apa itu? Allah menyebutkan keburukan Fir'aun, keburukannya Namrud, ya enggak? Berarti orang yang sudah berbuat demikian tidak masalah kita sebutkan, agar supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah, itu diantaranya. Tidak masalah menyebut daripada keburukan orang lain. Atau orang yang mau khutbah, bukan khutbah ya, beda khutbah sama khutbah. Nah, itu bahasa Arab, beda harokat, beda makna. Ya, kalau khutbah, nah naik ke atas mimbar ini, khutbah namanya. Kalau khutbah, kasroh, ya, itu melamar, berdatangan. Nah, itu, ya. Nah, kalau orang yang hendak berdatangan, pengen tahu kayak apa biniannya, kalau bertakun jangan disembunyikan. Kalau yang kita ketahui, apa yang kita ketahui dari kekurangan perempuan itu, sebutkan, sambat saja. Tapi berduaan atau kepada banyak orang, dan khusus kepada orang yang berkaitan, betul-betul bukan mencari-cari aja, ya serius dia, hendak mencari tahu agar supaya ada kecocokan. Nah,
ceritakan. Begitu juga perempuan hendak bertakon tentang lakiannya, nah itu diceritakan. Baik, itu diantara hal-hal yang diperbolehkan untuk menyebutkan kekurangan orang lain. Itu tidak termasuk daripada perbuatan ghibah. Kemudian maksiat lisan diantaranya juga adalah an-namimah, yaitu adu domba. Adu domba. Tujuannya untuk memisahkan dua orang yang berteman baik. Ya, mengadu domba. Sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna man syararakum? Qala wa rasuluhu a'lam. Qala syararakum dzul wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa yang paling buruk di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda, seburuk-buruk di antara kalian adalah orang yang memiliki dua wajah. Satu wajah datang kepada orang ini, datang kepada yang lain, bawa wajah yang lain pulang. Memiliki dua wajah. Maksudnya dua model. Kedatangan yang baik ke sini, datang bawa kabar yang kayak ini. Datang ke sini bawa kabar yang lain pulang. Lain warnanya pulang. Nah, tujuannya untuk mengadu antara ini dengan yang itu. Nah, apalagi kalau pas punya hajat ya, punya keinginan untuk menjatuhkan satu di antara yang lain. Nah, itu bisa adu domba itu. Wa'iyadzubillah. Itu namimah, adu domba. Disingkat aja. Ya. Memang disebutkan di sini orang yang orang yang namimah itu kiradan ahlin nar. Kirdan. Monyet penduduk neraka. Alhamdulillah. Jadi kalau yang suka adu domba di atas dunia ini, nanti dia masukkan ke neraka, dirupakan seperti monyet, seperti kera. Alhamdulillah. Adapun orang yang suka bohong, nah di sini wal kadzab. Maksiat lisan yang berikutnya adalah al-kadzab, pembohong. Nah, di sini disebutkan kalbu ahlin nar. Orang yang suka bohong itu nanti menjadi anjingnya penduduk neraka. Wa'iyadzubillah. Walhasid khinzir ahlin nar. Adapun orang yang hasud itu adalah babinya penduduk neraka. Ya Allah. Itu paling buruknya orang sudah. Baik. Maksiat lisan yang berikut ini adalah berbuat bohong, kadzab, al-kadzbu, yaitu berbohong. Qala sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzina yuhadditsu fayakdziba liyadhhaqa bihil qaumu. Wailun lahu. Celaka, atau bisa diartikan wail itu juga nama neraka juga. Wail, neraka wail, atau antara bisa diartikan neraka wail, bisa dimasukkan ke neraka wail atau celaka. Celaka bagi orang yang bercerita dengan cerita bohong agar supaya temannya menjadi tertawa.
atau orang supaya tertawa. Pekisahan, kisahnya bohong wara, berdusta dari awal sampai akhir, berdusta aja supaya orang wah tawa. Bagi yang suka bergurau-gurau, nah hati-hati nih. Ini Nabi Muhammad melarang, nah ngasih larangan. Wailun, celaka lilladzina yuhadditsu fayakdziba liyadhaka bihil qaum. Celaka orang yang berkisahan kemudian dia berbohong agar supaya orang itu tertawa. Wailun lahu, celakalah bagi dia. Kemudian di hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, la yakmulu lil mar'il imanu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi wa hatta yajtanibal kadhiba fi mizahihi. Tidak sempurna bagi seseorang itu imannya sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ciri orang itu sempurna iman itu dia cinta saudaranya, temannya, saudara muslimnya maksudnya, ya, itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia suka jangan sampai orang lain, apa yang ia benci jangan sampai orang lain itu mendapatkan hal tersebut. Apa yang dia tidak suka jangan sampai orang lain juga dapat hal itu. Apa yang dia suka orang lain juga dibagi juga. Nah, itu baru bisa sempurna iman seseorang. Kalau ada saudaranya tertimpa musibah, nah kapok. Nah, ini lain, ya. Jangan-jangan ada hasut itu. Makanya inya bang, kutulahan tuh. Ada ya, kalau yang seperti itu tidak seperti itu. Kecuali kalau orang yang fasik tadi, ya fasik yang terang-terangan, nah itu enggak apa-apa. Oh itu bala itu, kapok dah, biar dah, ya. Nah itu kalau yang kayak itu enggak masalah. Tapi kalau Rasul beda, ya. Rasulullah itu pernah mayitnya, jenazahnya orang Yahudi lewat depannya, Rasulullah nangis. Kenapa? Karena ada satu umatnya tidak bisa beliau selamatkan dari siksaan api neraka. Sedih karena itu. Padahal ya apa namanya? Ya kalau belum sampai ya tidak bisa. Ya, bukan jadi kewajiban jadi. Cuman beliau sedih kenapa tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Jadi kembali lagi, orang yang sempurna, seseorang itu bisa sempurna imannya sehingga dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian tanda kesempurnaan iman seseorang juga adalah menjauhi berbohong di dalam bergurau. Nah, untuk humor, ya itu kesempurnaan. Orang tuh kalau sudah sempurna imannya, walaupun bergurau itu kada mengeramput ya, kada bohong. Nah, jangan berbuat hal itu untuk supaya orang tertawa. Nah, itu diancam oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi banyak lagi nih. Waktu sudah habis sudah. Ya, habis masuk isya. Nah, jadi di antara daripada maksiat lisan itu adalah ghibah, kemudian namimah, kemudian berbohong. Masih ada lagi ini. Nah, jadi berbohong itu
macam-macam ya. Cuman ada juga berbohong itu ada kalanya wajib ya, berbuat bohong. Loh, kok bisa ada berbohong wajib nih ya? Maka berbohong nih dosa. Loh, kalau ada orang yang hendak dibunuh ya, hendak dibunuh bersembunyi, kemudian kita memadahkan, di mana orang itu? Tuh di situ. Wah, kada pintar ya. Ya, lalu dibunuh orang, kada boleh. Ya, maksudnya kalau itu yang berkaitan dengan kerabat kita, ibu kita, ayah kita tuh wajib ya, wajib kita lindungi. Kalau orang lain, nah tahu kalau orang lain ya. Tapi kalau tahu kita mau dibunuh ya selamatkan ya, lindungi. Nah, berbohong semacam itu dibolehkan ya. Kalau untuk orang tua kita wajib, orang tua kita mau dibunuh terus kita betul serang, bisa jadi anak durhaka jadinya ya. Kalau orang tua kita itu wajib kita, makanya di beberapa hal itu dibolehkan berbohong ya. Berbohong juga agar supaya orang itu tidak bertikai, tidak bertengkar, lalu kita bohong ya. Kalau kita ceritakan terus terang, berkelahian orang, itu boleh ya. Sampai pernah ulun baca itu, kalau punya lakian punya istri lebih dari satu, nah supaya rukun boleh ya. Supaya kada berkelahi. Kalau terus terang berkelahi, ya, mumpung ipa kada umpat nah. Ya, itu supaya menghindari daripada mudarat. Jadi beberapa hal dibolehkan. Jadi jangan dipandang satu sisi saja. Memang pada umumnya berbohong tetap tidak boleh, ya, haram hukumnya. Nah, kecuali ada sebab-sebabnya yang tadi, ada sebab mutaakhir ya, sebab yang menyebabkan itu dibolehkan. Nah, itu diantaranya. Nah, supaya kita tidak terjerumus daripada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka, wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman di dalam urusan agama kita dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam hati kita rasa cinta terhadap majlis, rindu dengan majlis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam menghadiri majlis-majlis ta'lim semacam ini dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak dimatikan kita kecuali dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة ببس الفاتحة وبك منزلة أهل سورة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وتفتح علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل خير وأن تعملنا ومولانا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك من كل خير فتبدل بكل خير مؤت لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.